Pencaksilat merupakan bagian dari sistem pertahanan yang dimiliki setiap suku dan budaya. Pada zaman penjajahan di Indonesia, pencaksilat digunakan sebagai alat bela negara dan mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya di kawasan Pondok Pesantren Lirboyo. Setelah kemerdekaan, pencaksilat di kawasan Pondok Pesantren Lirboyo menjadi budaya tradisi yang dikenal dengan nama pencak-dor. Pencak-dor itu budaya tradisi dari pesantren khususnya Lirboyo ini berdiri sejak 1910. Setiap akhir tahunnya belajar mengajar, bukan akhir tahun penanggalan Masehi atau Hijriyah, itu tamatannya belajar mengajar itu ada rangkaian syukuran pengajian. Nanti sebelum itu puncaknya pengajian sebelumnya nanti ada rangkaian, diantaranya pencak-dor ini. Pencak-dor mulai dikenal pada tahun 60-an. Pencak-dor merupakan sebuah budaya tradisi uji nyali dan uji diri pendekar untuk bertarung secara jantan dan ksatria di panggung terbuka setinggi 2 meter. Akibatnya di Lirboyo dengan pencak-dor ciri khasnya diiringi dengan rangkaian sholawat badar sebagai motivasi, mars lagu atau puji-pujian untuk memotivasi pergerakan, aksi, aktivitas perjuangan di zaman sebelum kemerdekaan untuk bela negara, mengusir penjajah. Terus setelah kemerdekaan kita dengan mengisi yang dimiliki, dilaksanakan biasanya pada bulan Agustus, hari-hari besar. Pada masa itu, pencak-dor mempunyai beberapa versi nama, mulai dari pencak juget, pencak genjot, hingga dikenal dengan nama pencak-dor. Pada masa penjajahan Belanda, kegiatan berlatih silat sangat dilarang oleh Belanda. Untuk menyiasati itu, santri Pondok Pesantren Lirboyo menggunakan nama pencak juget, sehingga Belanda mengira kegiatan tersebut sebagai latihan tari. Kalau Gus Asem cerita, zaman Belanda itu setiap santri ngumpul, setiap orang bergerombol 10 orang, itu dibubarkan oleh Belanda. Nah terus santri gerombol, ini apa? Oh ini seni tari. Makanya pencak dulu kan cenderung joget. Zamannya zaman joget.
Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, kegiatan latihan silat masih diperbolehkan, tetapi masih dalam pengawasan. Bahkan tentara Jepang sering kali berlatih tanding dengan pendekar silat Pondok Pesantren Lirboyo. Seringnya berlatih tanding bersama pencak dor saat itu dinamakan pencak genjot atau pencak di sebuah arena tanding. Jadi dengan adanya ada santri yang bisa nembus batang kelapa, ada santri yang bisa melempar peso ditangkap dengan mulut, dan akhirnya banyak lagi atraksi-atraksi kekebalan yang menjadikan Jepang itu takjub. Jepang ngedres, Bang. Gus Hasim cerita, dilempar dengan peso, tidak ditangkap dengan tangan, ditangkap dengan mulut. Jadi ini peso, pakai gigi, pakai mulut, tidak ditangkap dengan tangan. Terus dia das, mancep di papan. Akhirnya selesai, akhirnya Jepang menyatakan para santri, sampean saya beri permit. Maunya Jepang, mau dijadikan tentara kira-kira gitu. Kemudian setelah kemerdekaan, pencak dor difungsikan sebagai budaya tradisi di Pondok Pesantren Lirboyo dan digunakan untuk menjaga kemerdekaan hingga terjadinya peristiwa berdarah G30 SPKI. Rasa keprihatinan Gus Maksum atas berkembangnya konflik di masyarakat antar kaum muslim dan golongan komunis mendorong beliau melakukan pelatihan pencak silat di Pondok Pesantren Lirboyo. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan bisa menjadi bekal bagi santri dan masyarakat terhadap ancaman teror PKI yang semakin brutal. Seiring waktu, berbagai kelompok pencak silat disatukan dalam sebuah perguruan yang diberi nama GASMI, singkatan dari Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia. GASMI resmi berdiri di Pondok Pesantren Lirboyo pada tanggal 11 Januari 1966. GASMI berdiri sebagai tandingan atas berkembangnya Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat yang bergerak di bawah naungan PKI. Gus Maksum memandang ini penting karena Lekra adalah otak di balik setiap aksi provokasi, sabotase, teror, dan hal-hal yang meresahkan masyarakat. الله الشهيد الله معي الله حافظي الله نادري الله يخرج مني لا إله إلا الله حي دائم حي دائم حي دائم الله الشهيد الله معي الله حافظي الله نادري الله يخرج مني. Mulai makan dulu. Kemudian mulai Bas. Tuh, sip. Kemudian tepak. Bentuk-bentuk perjuangan GASMI pada periode awal diantaranya adalah dakwah, menguasai masjid-masjid dengan pengajian yang dikemas dengan latihan silat, mengadakan berbagai open bar atau pencak dor, yaitu untuk pertandingan bela diri yang melibatkan berbagai kalangan, maupun sebagai penanganan secara langsung terhadap aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI terhadap masyarakat sipil. Seiring berjalannya waktu, pencak dor terus berkembang dan mengkombinasikan gaya pertarungan. Karena banyak atlet bela diri yang ingin menjajal pertarungan di gelanggang pencak dor.
dari tahun 71. Saat itu 71 saya sudah SMP kelas 2, saya belajar dari desa datang ke pondok. Saya kan santri desa, bukan seperti ini. Ini santri pondok ini. Santri yang bermukim di pondok. Kalau saya santri bermukim di desa, jadi dari desa datang ke pondok. Itu pun juga tidak sekolah ngaji dan lain sebagainya, enggak, hanya sekolah pencak. Setelah tahun 7 bulan itu saya diajari, saya dipamerkan keluar, ditawarkan keluar, mungkin dari anak-anak taekwondo, anak karate, anak tinju, itu kan pencak gaya bebas. Nah itu mulailah ada anak tinju itu, munggah pencak. Kalau tinju, mukul sekuatnya kita gini yo kekenaan loh. Ya kan, suasana zaman. Kalau sesama santri, pek jatuh. Tapi kalau sama tinju nggak mau gini, tinju mesti sekuatnya. Nah, akhirnya kita mensikapi zaman, tinju ya dilawan tinju. Nah itu mulai saya diturunkan dalam gaya pencak seperti itu. Terus sekarang nendang, mukul. Sekarang malah tendangnya kurang. Malah banyak mukulnya seperti tinju. Anak-anak ya itu melihat gaya perkelahian gaya mungkin di televisi, mungkin di mana kita kan banyak tayangan-tayangannya gaya perkelahian seperti itu. Akhirnya anak-anak pencak dor juga tidak mau kalah. Kalau intern santri masih pek jatuh selesai. Dari situlah mulailah perkembangan perkelahian yang gaya mukul, gaya tinju, gaya tendang kita ngimbangi sampai sekarang. Tetapi di tengah perkembangan tersebut masih ada beberapa pendekar yang menggunakan ilmu bela diri silat. Hal tersebut bisa dilihat dari langkah atau gerakan pendekar yang akan menyerang lawannya. Salah satu pendekar tersebut adalah Mas Joni atau biasa dikenal dengan nama Johnny Hunter. Ditawarin untuk latihan tinju. Terus saya bilang, siapa yang ingin latih aku? Suruh nembui saya dulu. Tanding. Iya, kalau dia bisa jatuhkan saya tak belajar. Iya, kayak gitu kan. Ternyata kan nggak berani kan. Dan sampai sekarang nggak berani, ada yang nawarin, nggak ada. Saya kan percaya dari perguruan pencak silat dari Gasmi kan percaya. Dari ilmu, dari semata-mata kan latihan teori kan komplit. Sudah cukup ya. Iya, sudah cukup. Berbeda dengan Mas Joni, Michael yang beberapa waktu lalu menjadi primadona di pencak dor berharap agar para pendekar muda belajar banyak ilmu bela diri agar pertandingan pencak dor semakin seru. Melestarikan, cuman kan zaman tambah modern, bela diri udah macam-macam, udah ada jiu-jitsu, ada kickboxing, muay thai, jadi udah macam-macam bela diri. Jadi perkembangan masa aja sih sebenarnya, tapi tetap dilestarikan. Pada saat awal kemunculannya, peserta yang mengikuti tidak pernah dibayar.
setelah adanya promotor, banyak sponsor yang masuk dan mampu memberikan uang saku bagi petarung yang ingin tampil di event pencak dor. Bahkan promotor mampu mendatangkan petarung dari luar kota Kediri. Pencak dor terus berkembang agar budaya tradisi ini mampu tertata dengan baik. Dan perkembangan konsep ini bukanlah sebuah masalah yang harus dihadapi, tetapi hal ini yang menyebabkan pencak dor terus bertahan, bahkan semakin digemari masyarakat di Karesidenan Kediri. Perkembangan inilah yang membuat pencak dor terus bertahan, karena pendekar pencak silat harus menguasai berbagai teknik bela diri agar mampu mengimbangi lawan yang dihadapi. Walaupun begitu, pencak dor tetap mempertahankan ciri khasnya dan konsep bertarung di atas lawan, di bawah kawan.